Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada hari ini, mari kita semua datang menyembah Tuhan. Bagi warga gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Telitang Senawat yang bisa datang, mari datang ke gereja dan kita sembahlah Tuhan bersama-sama. Dan bagi yang tidak bisa, mari ikuti ibadah secara online ini. Pastikan keluarga dan rumah tangga saudara sekalian untuk ikut beribadah, karena ibadah adalah Tuhan dasar kita dalam hidup. Sekali lagi mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan terima berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Sehingga pada saat kesempatan pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama untuk datang bersekutu, menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita bersama-sama berdiri, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik jemaat Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian untuk Tuhan yang mengatakan tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat kulakukan.
Satu minggu lamanya kita sudah beraktivitas. Tuhan mempercayakan tugas dan pekerjaan buat kita. Hari ini adalah hari Sabat, di mana Tuhan berhenti dan memberkati kita juga. Karena Dia bukanlah Allah yang hanya menuntut saja dari kita, Dia juga adalah Allah yang mengasihi kita dan mau berbuat untuk kita. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Lupakanlah semua hal-hal yang merintangi hidup kita. Tinggalkan semuanya itu dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, umat-umat ketebusan-Mu, anak-anak-Mu. Kami siap menyembah dan mengagungkan Engkau. Urapi dan pakailah kami semua, agar kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua fasilitas yang kami pakai, Bapa, hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya dapat menunjang pelayanan pagi hari ini. Semua yang ambil bagian pelayanan, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah berkat dalam ibadah ini. Hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk Tuhan yang mengatakan, firman-Mu berkata Kau bersertaku. Bahkan kuat roh dan jiwaku
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang kami miliki dan kami siap gunakan untuk belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami, berilah hikmat kemampuan kepada kami untuk boleh belajar, mengerti, dan boleh menjadi pelaku dari firman. Kuasa iblis yang coba mengganggu perhatian kami, mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Engkau urapi hamba-Mu ini secara khusus, beri hikmat kemampuan. Hamba sangat terbatas adanya hina. Mari Tuhan yang berkata-kata lewat Roh Kudus dan umat-Mu diberkati lewat pemberitaan. Urapi umat Tuhan, biarlah mereka memiliki hati yang siap untuk belajar dan merenungkan firman ini dan menjadi pelaku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur karena kita boleh melewati hari-hari kita dan tidak terasa kita berada bersama-sama di minggu ini untuk belajar dari firman Tuhan. Marilah kita mempusatkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan ini agar kita diberkati oleh pemberitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-2. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-1. Maaf, saya buka di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Dua ayat ini sungguh luar biasa maknanya, dan kita akan mengikuti pembahasan firman Tuhan ini secara berseri. Dua ayat ini mengungkapkan tema besar kita, yaitu keselamatan. Beberapa kali kita akan membicarakan tentang hal ini, dan ada beberapa ayat pendukungnya untuk berbicara tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita menemukan pengharapan. Tidak, pengharapan itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Itu sebabnya pagi hari ini kita pada tema kita, yaitu keselamatan. Kabar baik yang patut dibanggakan adalah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu keselamatan. Paulus mulai dengan menyatakan bahwa ia sangat bangga dan merasa terhormat dengan pemberitaan Injilnya. Mengapa dia mengungkapkan hal ini? Luar biasa. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 perlu kita mengetahui latar belakangnya. Latar belakangnya, setelah kita memahaminya, sangat mengherankan apabila kita mengerti tentang latar belakang pernyataan ini. Paulus telah dipenjarakan, ini latar belakangnya. Di Filipi, dikejar-kejar sehingga keluar
keluar dari Tesalonika, diselundupkan keluar dari Bere, dicemooh di Athena dan di Korintus. Selanjutnya pemberitaannya adalah kebodohan bagi orang Yunani dan menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Ini pemberitaannya. Justru karena latar belakang inilah ia menyatakan kebanggaannya atas Injil yang diberitakannya, saudara. Kondisi yang sedang dialami oleh Paulus yang saya ungkapkan tadilah yang melatar belakangi pernyataannya yang hebat di dalam bagian firman Tuhan ini. Ada sesuatu di dalam Injil yang membuat Paulus dapat menyatakan kemenangan atas apa yang orang dapat lakukan terhadapnya. Dalam bagian ini kita jumpai 3 semboyan Paulus yang utama, yang menjadi yang utama, dasar-dasar pemikiran dan kepercayaannya, yaitu konsep keselamatan, konsep mengenai iman, dan konsep mengenai pembenaran. 3 konsep ini akan kita bahas secara berseri dalam pembahasan firman Tuhan. Itu sebabnya pastikan saudara tidak absen setiap ibadah, baik datang ke gereja maupun mengikuti secara online, supaya saudara mengerti tentang 3 konsep: konsep keselamatan, konsep mengenai iman, konsep tentang pembenaran yang diajarkan oleh Paulus dalam bagian ini. Ketiga konsep ini kita akan belajar secara berseri karena waktu kita terbatas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari yang ini kita akan berbicara tentang konsep keselamatan. Konsep keselamatan ini juga kita akan membahasnya 2 kali. Hari ini saya mengungkapkan 3 konsep. Minggu depan saya akan mengungkapkan 3 konsep lagi. Pada waktu saudara dari bagian ini, konsep keselamatan ini, pada waktu itu sejarah mencatat bahwa keselamatan adalah hal yang dicari-cari orang pada zaman itu. Bahkan zaman ini pun manusia mencari itu keselamatan. 4 atau 500 tahun sebelum pengajaran ini, orang telah memperbincangkan masalah dari elemen dasar apakah bumi ini dibentuk. Filsafat menjawab secara spekulatif saja, filsafat alam atau filsafat natural. Tema-tema orang tinggalkan. Sekali lagi, penjelasan jawaban filsafat secara spekulatif atau filsafat alam secara natural ini lama-kelamaan orang tinggalkannya karena tidak memuaskan. Jarang terjadi dalam sejarah di mana manusia secara universal bersama-sama mencari keselamatan. Tetapi manusia tetap mencari. Puji nama Tuhan, justru keselamatan, kuasa, jalan keluar, itulah yang ditawarkan oleh Injil kepada manusia. Itu sebabnya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan, apakah konsep atau keselamatan Kristiani? Apakah konsep keselamatan? Keselamatan ini adalah soteria. Soteria ini keselamatan, pengertian keselamatan secara kekristenan. Yang pertama, keselamatan yang diajarkan, yang diimani oleh orang Kristiani. Yang pertama adalah keselamatan dari penyakit jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan
Yesus menyelamatkan kita. Tidak hanya berbicara tentang keselamatan terbatas saja. Keselamatan ini berbicara juga tentang dari keselamatan dari penyakit. Itu sebabnya Gereja Kemah Injil Indonesia percaya bahwa Yesus juru selamat, Yesus pengudus, Yesus penyembuh. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-9. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Matius pasal 9 ayat yang ke-21 berbicara begini. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam bagian ini menceritakan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia menghabiskan uangnya, hartanya untuk pergi ke rumah sakit, kepada tabib-tabib, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, mujizat terjadi. Yesus menyembuhkan orang di mana-mana, dan dia datang mencari Yesus. Dia memiliki iman dan keyakinan jauh melebihi. Dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan pada saat dia menjamah jubah Yesus, dia memiliki kesembuhan. Keselamatan dari penyakit jasmani, saudara. Keselamatan itu bukanlah semata-mata milik dunia lain. Keselamatan itu justru ditunjukkan pada usaha penyembuhan tubuh dan jiwa manusia. Itu sebabnya kita ini berupaya, ketika kita mengalami sakit, kita berupaya mencari Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, manusia sekarang ini, dulu, sekarang, dan yang akan datang, kita tidak bisa terlepas dari sakit penyakit secara fisik. Bersyukur karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan secara rohani, tetapi Dia menyelamatkan kita dari penyakit jasmani yang kita alami. Oleh karena itu, saya tidak tahu saudara sedang bergumul saat ini, entah penyakit yang menahun yang tidak kunjung sembuh, penyakit berat, penyakit yang mematikan, bahkan penyakit yang ditakuti sekarang ini, pandemi virus corona, COVID-19. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus, engkau temukan pengharapan di dalam Dia, karena Dia juga memberikan keselamatan dari penyakit jasmani yang kau sedang alami hari ini. Datang kepada Yesus sama dengan perempuan janda. Datang kepada Yesus, Dia pasti menolong engkau. Jaminan kesembuhan jasmani Dia berikan kepada. Hari ini mungkin engkau takut, mungkin engkau putus harapan karena mengalami sakit. Ingat, Yesus yang kau percaya, yang engkau sembah, yang kita sembah dan percaya hari ini, Yesus Kristus adalah penyembuh kita semua. Datanglah kepada Yesus. Itu keselamatan yang diberikan, keselamatan dari penyakit. Dia pasti menyelamatkan engkau dari sakit. Sekalipun engkau tetap mengalami sakit, engkau tetap percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada. Yang kedua, konsep keselamatan kekristenan. Yang kedua, keselamatan dari bahaya. Matius pasal 8. Matius pasal yang ke-8 ayat 25 berkata demikian, ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Keselamatan dari bahaya, keselamatan dari bahaya diberikan kepada manusia. Bukan berarti manusia itu bebas dari bahaya dan kesusahan, tetapi pemberian itu adalah jaminan keselamatan jiwa di tengah kesulitan apapun yang sedang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenyataan hidup yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita jalani hari ini,
kita tidak terlepas dari bahaya-bahaya yang mengancam. Puji kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga memberikan jaminan keselamatan dari bahaya lagi. Sehebat apapun bahaya yang menghadang engkau, bahaya apapun yang mengancam engkau saat ini, bahaya PHK, bahaya ancaman kehancuran, bahaya rumah tangga yang mungkin hancur, bahaya yang lain dan yang mematikan, saudara di dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau memberitakan kepada saudara, Yesus memberikan keselamatan dari bahaya kepada murid-murid. Mereka dilatih, diajarkan oleh Yesus Kristus, dan Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Bahaya juga tetap ada. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, sekalipun engkau percaya Yesus dengan setia dan penuh komitmen, itu bukan berarti menjamin engkau tidak dalam bahaya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, sebuah kebenaran yang dapat engkau pegang teguh, walaupun banyak bahaya yang mengancam engkau, kalau Yesus ada bersamamu, kalau engkau bersama Yesus, itu tidak mengancam engkau. Murid-murid bersama Yesus di dalam perahu, bahaya datang, tetapi bahaya itu tidak punya kemampuan untuk mengancam, karena bersama Yesus. Hari ini juga kuasa yang sama, kebenaran yang sama yang engkau harus pegang teguh hari ini. Apapun ancaman boleh datang, silih berganti, bahaya yang mengancam engkau, kalau engkau bersama Yesus, engkau tidak dalam bahaya, karena Dia yang menyelamatkan. Yesus kita ini adalah Allah yang menyelamatkan kita dari bahaya. Sekali lagi, bahaya ancaman apapun yang mengancam, yang membahayakan engkau hari ini, kalau engkau bersama Yesus, kalau Yesus di dalam hatimu, engkau tidak akan mengalami bahaya. Yang ketiga, konsep keselamatan yang ketiga, Kisah Para Rasul. Kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-40 berkata demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, konsep keselamatan Kristiani yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah keselamatan pencemaran kehidupan. Keselamatan dari pencemaran kehidupan. Sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh kita alami hari ini. Dimanapun kita berada, mungkin menurut dunia tempat itu aman, tetapi tidak menjamin kita tidak tercemar. Engkau sedang di kantor, engkau sedang di tempat kerja, engkau di tempat hiburan, engkau di mana saja, engkau berpeluang untuk tercemar. Bahkan engkau sendiri pun, engkau masih berpeluang tercemar. Engkau bisa melihat sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan dari HP-mu. Pikiranmu hancur, pikiranmu tercemar, rancangan-rancangan hatimu tercemar. Apapun kondisi hari ini, saudara, sangat berpeluang membuat engkau tercemar. Tetapi puji kepada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang dialami, yang dipercayai, yang diimani oleh orang percaya, orang Kristen adalah keselamatan dari pencemaran kehidupan. Yesus memberikan jalan dari pengaruh angkatan yang jahat. Seseorang diselamatkan. Sekarang ini banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita. Banyak hal yang mempengaruhi kita dari angkatan yang jahat. Inilah saatnya yang disebut angkatan yang jahat. Kita berada di angkatan yang jahat ini, saudara, yang sangat berpeluang mencemarkan kehidupan kita. Orang mempunyai keselamatan Kristiani yang seperti ini, mempunyai kekuatan ilahi yang melindungi dia dari pencemaran dunia yang jahat.
Sekali lagi, orang Kristen yang memiliki keyakinan, konsep keselamatan yang seperti ini, yaitu keselamatan dari pencemaran kehidupan, adalah orang yang mempunyai keselamatan rohani seperti ini, adalah orang yang mempunyai kekuatan ilahi yang melindungi dia dari pencemaran dunia yang jahat. Kalau bukan perlindungan dari Tuhan, kita pasti tercemar, saudara. Kita tidak bisa menipu diri kita. Pikiran kita mencemar kita, mata kita mencemar kita, keinginan kita ini mencemar kita. Orang lain, ketika kita memandang orang di sekitar kita, kadang kebencian muncul. Kita memandang orang yang lain, kadang keinginan muncul. Itu semua berpeluang mencemar kehidupan kita hari ini. Tetapi di dalam Yesus Kristus, iman Kristiani, Yesus memberikan keselamatan badan kita dari pencemaran kehidupan. Puji nama Tuhan. Jaminan hidup yang kekal ada pada kita di dalam Yesus Kristus, karena kita menemukan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan untuk kita pagi hari ini, keselamatan adalah kebutuhan utama kita. Puji nama Tuhan, Yesus datang menyelamatkan kita. Konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus kepada kita dari bagian firman Tuhan ini ada 6 bagian. Tetapi hari ini kita sudah belajar 3, yaitu keselamatan dari penyakit jasmani. Puji Tuhan, karena kita ini pasti mengalami sakit, tetapi Kristus menyelamatkan kita dari sakit secara jasmani. Keselamatan dari bahaya. Setiap hari kita sedang dalam keadaan bahaya, hal-hal yang membahayakan kita, tetapi keselamatan dari Yesus Kristus menyelamatkan kita dari bahaya. Sekalipun bahaya itu mengancam dan sangat hebat, kalau Yesus bersama kita, kita tetap diselamatkan Yesus. Yang ketiga, keselamatan dari pencemaran. Pencemaran tubuh, pencemaran oleh dosa ini sangat kuat kuasanya untuk mengikat kita. Tetapi Yesus Kristus datang menyelamatkan kita, yaitu keselamatan dari pencemaran kehidupan. Hari ini kehidupan kita tidak tercemar karena darah Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita pagi hari ini, saudara. Terpujilah Tuhan. Ingat, minggu depan kita akan berbicara tentang konsep keselamatan yang keempat, yang kelima, yang keenam. Pastikan engkau tidak absen minggu depan dan juga ikut pembahasannya di dalam ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Terima kasih Yesus Kristus. Konsep keselamatan telah kami pelajari hari ini. Biarlah sungguh kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu, menguatkan kami, dan minggu depan kami akan lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Hamba memeteraikan firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kita, dan kita pun boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk Tuhan di dalam buku kemenangan iman yang terdapat pada nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Tolak
Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, mengasihi kami, dan setia bagi kami. Kami baru saja belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman ini Bapa. Kami boleh menjadi pelaku firman, dan kami semua dikuatkan, disegarkan lewat pemberitaan firman. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua diberkati. Sesuai dengan janji-Mu Bapa, genapilah janji-janji firman-Mu. Biarlah setiap yang mengulurkan tangan hari ini diberkati Tuhan, baik yang mengembalikan 10% dari penghasilannya, maupun juga yang mendukung pelayanan misi, pelayanan penginjilan, dan pelayanan di gereja, panitia hari besar. Apapun jenis persembahan ini, terima menjadi korban yang kudus, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan sertai dan peliharalah kami. Kami akan beraktivitas kembali pada minggu yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu lah kehidupan kami dan umat Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pandanglah kepada Allah. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan, keselamatan itu menjadi bagianmu hari ini. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna, dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah perbendaharaanmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupanmu, mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan mengangkat engkau bukan menjadi tuli. Tuhan menyertai dan memberkati. Hamba mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.